Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat siang dari kawasan Isosuote ski resort di daerah Lapland di Finlandia. Sebelum saya mengawalinya, saya mau sampaikan bahwa Raja Salomo dalam masa tuanya dia menuliskan kitab pengkhotbah yang dia mengatakan untuk segala sesuatu di bawah matahari ada waktunya. Ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang tanam. Dan kalau kita bawa ke zaman modern kita saat ini, gitu ya, maka ada waktu sekolah, ada waktu untuk libur, begitu. Dan sistem pendidikan Finlandia seri kali ini akan membahas seputar libur sekolah. Di semua tempat sekolah pasti ada liburnya, begitu ya. Dan proses pengelolaannya bisa bervariasi. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana sekolah di Finlandia itu mengelola libur, dan itu yang akan saya sampaikan dari kawasan ini. Nanti saya akan pindah-pindah begitu ya, sehingga sahabat SDP juga bisa melihat berbagai lokasi yang dipakai untuk kegiatan ski yang memang saat ini salju cukup banyak dengan suhu sekitar minus 5,5 sampai 6 derajat Celcius. Tetapi ketika angin bertiup, suhunya bisa mencapai minus 12 seperti itu. Sebelumnya, saya bisa terima kasih buat dukungan sahabat SDP yang sudah view video saya, yang sudah mendaftar di kanal YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan wawasan yang baru. Kita jumpa lagi di tempat yang berbeda ya. Pertanyaan paling penting ketika kita bicara tentang libur sekolah, begitu ya. Kenapa sih, gitu ya, anak-anak itu perlu libur, begitu. Dan apa manfaatnya, begitu ya. Kalau kita bicara tentang proses libur sekolah, sebenarnya secara umum ini memberikan waktu jeda, gitu ya, waktu antara, waktu kalau dalam istilah bahasa Inggris mengatakan break, gitu ya. Jeda antara situasi akademik dengan situasi yang non-akademik dalam waktu yang agak lama. Memang ketika anak pulang sekolah tidak ada lagi suasana non-akademik kecuali akademik maksudnya, kecuali kalau mereka les. Tetapi ketika libur gitu ya, maka situasi non-akademik ini menjadi dominan dan itu bisa mengurangi stres gitu ya, karena berbagai macam tekanan yang timbul di dalam masa sekolah. Kemudian masa libur juga bermanfaat buat anak untuk mempelajari hal-hal yang tidak dapat mereka eksplorasi di dalam masa sekolah. Misalnya sesuatu yang butuh waktu cukup lama, sehingga kalau dikerjakan di sekolah tidak mungkin begitu. Perlu intensif, kalau di masa sekolah tidak mungkin karena ada tugas, ada PR dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara tentang interaksi, gitu ya, interaksi yang sehat, maka masa libur ini juga memberikan kesempatan buat orang tua dan anak bisa berinteraksi dalam waktu yang lebih panjang. Terutama buat anak-anak kecil ya. Kalau anak-anak remaja biasanya libur sekolah ya udah hilang gitu ya sama teman-temannya. Tapi kalau anak-anak kecil tinggal di rumah, berakses dengan orang tuanya, maka ada waktu yang cukup lama buat anak-anak ini untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Dan itu beberapa hal yang dilakukan terkait dengan libur sekolah. Mengapa anak-anak ini perlu mendapatkan libur sekolah? Sekarang ini saya berada di depan lokasi di mana para skier gitu ya, orang-orang yang ikut ski ini, mereka naik gitu ya. Ada kawat, ada sebuah kabel yang membawa mereka naik ke atas, kemudian menggunakan gravitasi mereka akan turun gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke bahasannya. Situasi di Indonesia, libur sekolah di Indonesia itu menyebar di sepanjang tahun ajaran, sehingga misalnya libur Waisak di bulan apa, nanti ada Idul Fitri bulan apa, ada libur nasional apa di bulan apa gitu. Jadi libur itu tersebar di sepanjang tahun.
Kemudian kalau saya estimasi gitu ya, libur akademik di Indonesia itu kira-kira sekitar 1,5 bulan di dalam satu tahun ajaran. Estimasinya kira-kira 4 sampai 4,5 minggu libur kenaikan tahun perubahan tahun ajaran. Kemudian dan sekitar 2 minggu 2-3 minggu terkait dengan libur antar semester, dan itu yang terjadi. Jadi totalnya kira-kira 1,5 bulan. Tetapi saya tidak tahu gitu ya total liburnya berapa. Mungkin gitu ya, mungkin total liburnya bisa mencapai sekitar 2,5 bulan. Dan itu juga tergantung sekolahnya juga. Jadi itu situasi di Indonesia. Dan pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya, bagaimana situasi libur atau bagaimana manajemen libur sekolah ini dikerjakan di Finlandia, ya. Anak-anak di Finlandia, siswa itu mendapatkan libur totalnya gitu ya, totalnya kira-kira 3,5 bulan. Nanti saya akan berikan hitungannya. Sehingga masa mereka bersekolah itu sekitar 8,5 bulan dalam waktu 1 tahun. Dan pemerintah itu juga setiap tahunnya menetapkan berapa jumlah hari sekolah di dalam 1 tahun. Sehingga kadang itu ada yang namanya kompensasi libur, ya bukan kompensasi masuk sekolah gitu ya, terkait dengan libur hari kecepit gitu. Ada juga di sini hari kecepit. Misalnya begini, tanggal 6 Desember negara ini merayakan hari kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu jatuh di hari Selasa gitu ya, maka hari Seninnya tanggal 5 Desember itu hari kecepit gitu ya. Kalau hari kecepit itu biasanya mereka liburkan. Nah, kalau tanggal 5 diliburkan, maka hari sekolah ini akan berkurang 1 gitu. Dan itu sekolah harus mengeluarkan kompensasi untuk itu. Dan biasanya sekolah-sekolah ini mengadakan kegiatan di hari Sabtu, entah kapan gitu ya. Mereka bisa mengatur sendiri untuk mengkompensasi tanggal 5 Desember yang diliburkan tadi. Dan disampaikan juga kepada orang tua, ini walaupun Sabtu harus masuk sekolah gitu ya, karena ini merupakan kompensasi yang diberikan terkait dengan libur tanggal berapa begitu. Tetapi tidak ada sekolah secara resmi, karena biasanya diisi dengan acara piknik, acara kegiatan outdoor bersama dengan sekolah dan teman-teman gitu ya. Saya ada di depan sebuah tempat yang orang bisa melakukan bakar sosis, menyiapkan makanan begitu ya, sambil menghangatkan diri gitu ya, terkait dengan hawa yang cukup tinggi saat ini. Sampai katanya sekitar -6 gitu ya, dan itu yang terjadi di saat ini ya. Sekarang 3,5 bulan gitu ya, liburnya itu bagaimana hitungannya begitu ya. Hitungannya adalah begini. Ketika pergantian tahun ajaran, maka siswa mendapatkan libur sekitar 2 bulan plus 1 sampai dengan 2 minggu. Oke, kemudian siswa juga mendapatkan ini merupakan libur yang cukup lama gitu ya. Jadi biasanya liburnya ini dimulai di akhir Mei gitu ya. Akhir Mei atau awal Juni, tergantung hari Sabtunya itu lebih dekat mana gitu ya. Sabtunya itu lebih dekat dengan akhir Mei atau lebih dekat dengan awal Juni. Dan hari Sabtu adalah hari di mana mereka menerima raport. Dan disitulah mulai libur pergantian tahun ajaran. Belum terus sampai dengan pertengahan, biasanya sampai dengan minggu kedua Agustus. Jadi di minggu kedua Agustus ini siswa baru masuk sekolah. Jadi cukup lama gitu ya. 2 bulan plus 1 sampai 2 minggu. Jadi sepanjang bulan Juli pasti mereka libur. Kalau mereka liburnya mulai akhir Mei, maka sepanjang Juli mereka total libur sekolah. Menariknya begini, ada beberapa anak mengatakan, waduh, liburnya kelamaan.
gitu ya, karena liburnya 2 bulan lebih. Lalu libur berikutnya kalau mau diurutkan begitu ya, setelah mereka mendapatkan perubahan libur pergantian tahun ajaran, maka ada libur di bulan Oktober gitu ya. Bulan Oktober mereka mendapatkan libur yang namanya libur musim gugur. 1 minggu, jadi 5 hari. Senin sampai Jumat mereka libur. Setelah mereka mendapatkan 1 minggu libur musim gugur, kemudian mereka mendapatkan lagi 2 minggu libur untuk Natal Tahun Baru. Biasanya liburnya itu mulai tanggal 21 atau 22 mereka mulai libur gitu. Kemudian setelah libur Natal Tahun Baru gitu ya, mereka masuk Januari. Nanti di bulan Maret mereka mendapatkan lagi 1 minggu libur musim dingin. Di dalam istilah yang digunakan di Finlandia bukan libur musim dingin, istilahnya libur ski. Karena memang liburannya ini diberikan supaya anak itu punya kesempatan untuk liburan ski bersama dengan keluarganya. Dan cukup menarik gitu ya, cara menanti saya akan sampaikan cara mereka mengatur gitu ya libur ski ini. Kemudian ada lagi plus 1 minggu total gitu ya, total terkait dengan libur nasional dan libur hari besar agama Kristen. Jadi seperti Jumat Agung itu pasti mereka libur. Paskah itu hari Senin mereka juga masih libur. Ada hari veteran dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan ya. Nah, terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru ada sesuatu yang unik begitu. Mulai liburnya itu biasanya antara tanggal 21 atau tanggal 22 mereka start libur gitu ya. Terus nah gini, yang menarik adalah sekolah ini akan masuk gitu ya paling cepat gitu ya, paling cepat tanggal 7. Kenapa? Tanggal 6 Januari itu dalam tradisi di Finlandia disebut sebagai Loppiainen. Loppiainen itu menurut penjelasan dari orang-orang di sini gitu ya. Loppiainen itu adalah hari terakhir terkait dengan suasana Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau Loppiainennya itu jatuh di hari Kamis gitu ya, 6 Januari itu jatuh hari Kamis, maka tanggal 7 Jumatnya mereka masuk. Kalau misalnya tanggal 7 masih diliburkan gitu ya, karena hari kecepet tadi, maka mereka akan memberikan kompensasi seperti yang saya jelaskan. Dan ya, sekolah tidak akan masuk gitu ya, sekolah tidak akan masuk sebelum tanggal 7. Jadi paling cepat sekolah masuk itu mulai di tanggal 7. Ini cukup menarik buat saya karena agak berbeda begitu ya. Karena di Indonesia rata-rata sekolah masuk tanggal berapa? Tanggal 3 atau tanggal 4. Tapi di sini itu selalu diatur pasti gitu ya. Paling cepat adalah tanggal 7. Saat ini saya ada di depan sebuah bangunan gitu ya. Nah, gedung ini itu dipakai secara khusus terkait dengan persewaan alat ski, persewaan sepeda gitu ya. Juga ada sekolah untuk ski bagi yang mau belajar. Saya misalnya gitu ya. Saya seumur hidup belum pernah ski. Jadi mungkin kalau ke sini saya mesti belajar sekolah di tempat ini. Saya lanjutkan. Pengaturan libur musim gugur dan libur ski itu ada yang unik begitu. Di mana uniknya? Uniknya adalah libur musim gugur itu biasanya berlaku serentak di seluruh Finlandia. Tetapi untuk libur ski gitu ya, libur musim dingin, libur ski yang diberikan di bulan Maret, libur itu dibagi dalam 3 tahap gitu ya. Tahapnya itu ada terkait dengan areanya. Jadi ada area selatan, area tengah, dan area utara. Libur ski akan selalu dimulai gitu ya, dimulai dari daerah selatan dulu. Karena memang daerah utara kan lebih panjang masa musim dinginnya.
kemudian berlanjut ke daerah tengah, dan kemudian utara paling akhir. Ide besarnya adalah terkait dengan menghindari situasi yang terlalu ramai di berbagai ski resorts. Memang jumlah ski resorts di Finlandia tidak terlalu banyak, sehingga kalau libur ski ini semua serentak di seluruh negara, maka ski resorts bisa cukup ramai. Dan itu ya, sahabat juga pasti mengerti bahwa liburan di tempat yang cukup ramai, padat sekali, tidak nyaman. Sehingga mereka mengatur gitu ya, mengatur supaya ski resort yang terbatas ini tidak terlalu ramai, masih dapat dinikmati, terkait juga dengan situasi geografisnya. Itu yang mereka kerjakan. Nah, kalau kita bicara hari libur yang lain begitu ya, hari libur nasional yang sudah pasti tanggalnya itu adalah perayaan kemerdekaan Finlandia setiap tanggal 6 Desember. Jadi negara ini merdeka gitu ya, merdeka tahun 1917. Kemudian hari veteran itu diperingati setiap tanggal 27 April dan 1 Mei. 1 Mei itu FAPU gitu ya. PPU, FAPU. Biasanya 1 Mei itu katanya hari buruh begitu, tetapi di sini 1 Mei itu mereka merayakan FAPU. Saya sendiri kurang mengerti gitu ya apa artinya FAPU, tetapi ini libur nasional dan mereka merayakan dengan ya sederhana sih, mereka ke taman begitu. Mereka kumpul bersama keluarga dan sebagainya, dan ada makanan khusus terkait dengan situasi terkait dengan libur FAPU ini. Itu menariknya. Kemudian hari besar agama Kristen seperti Jumat Agung, Paskah hari yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan itu masuk di dalam kalender libur nasional. Jadi seperti itu isi liburnya begitu ya di sekolah-sekolah di Finlandia. Ini gunanya kresek supaya bisa meluncur, bisa licin gitu ya. Sama itu begini. Libur di Finlandia, libur sekolah di Finlandia itu terkonsentrasi di musim panas. Jadi ya tadi saya katakan panjang liburnya 2 bulan plus 1 sampai 2 minggu begitu ya. Dan beberapa siswa berkomentar, waduh liburnya kelamaan begitu. Karena orang yang bekerja juga tidak mendapatkan libur yang selama itu. Rata-rata orang Finlandia mereka mengambil libur di bulan Juli. Kira-kira 4,5 minggu. Jadi selama bulan Juli mereka liburan biasanya. Dan di masa itu juga cukup banyak gitu ya kantor-kantor yang membutuhkan tenaga kerja pengganti karena banyak stafnya malah liburan gitu. Lalu menurut saya gitu ya, pertanyaan paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita ini menggunakan waktu libur yang kita dapatkan. Jika Anda seorang siswa gitu ya, apa yang Anda gunakan, apa yang Anda kerjakan di masa libur? Apakah Anda mengerjakan sesuatu yang produktif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan hal-hal yang memberikan nilai tambah seperti itu? Atau jika Anda orang tua gitu ya, ketika anak-anak libur, kemudian Anda bisa mengambil cuti gitu ya, apa yang Anda dilakukan? Buat guru tentu saja libur menjadi sebuah masa rileks begitu. Dan di Finlandia juga dengan libur yang 2 bulan 1 plus 1 2 minggu ini, guru punya waktu libur 1 bulan untuk mereka benar-benar bebas dari berbagai macam kegiatan akademik di sekolah. Karena sebulan lagi, sebulan berikutnya biasanya mereka sudah mulai persiapan masuk di tahun ajaran yang baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Di SPF saya sampaikan dari kawasan Isosuote, Taman Nasional yang dipakai sebagai ski resort yang cukup ramai
dikunjungi orang terkait dengan suasana libur di musim dingin, juga dengan ski holiday. Sampai jumpa. Iso Syöte, Iso itu besar, Syöte itu adalah nama daerahnya. Jadi Syöte yang besar. Terletak di daerah Pudasjärvi, di Provinsi Lapland, provinsi paling utara di Finlandia, juga provinsi yang terbesar, tetapi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Dan kalau ada ISO, ada yang besar, gitu ya, berarti ada yang kecil. Betul, memang ada namanya Pikkusuote. Area Syute ini adalah area taman nasional yang ketika musim dingin dipakai untuk ski, dan di musim semi atau musim panas biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan yang menyukai wisata alam. Dan dengan area yang berbukit-bukit sangat cocok untuk dipakai sebagai area untuk ski. Bagi mereka yang menikmati gitu ya suasana alam, suka hiking, suka melihat tanaman yang bermacam-macam, vegetasi, mungkin hewan dan sebagainya, tempat ini menjadi tempat yang cukup cocok begitu buat jalan-jalan, dan ada jalan yang dibuat untuk mendaki sebuah bukit kecil gitu ya. Dan ini adalah pemandangan dari atas bukit tersebut. Dari salah satu puncak bukitnya, pengunjung bisa menyaksikan hamparan salju di bawah yang dipakai untuk bermain ski, gitu ya. Nah, jika Anda menyaksikan itu ada puncak bukit, ada dua orang, nah, itu salah satunya adalah saya, gitu ya. Jadi saya ada di puncak bukit itu dan mengambil foto yang sedang Anda saksikan. Semua tempat wisata di Finlandia, maksudnya area-area yang sering dikunjungi, itu area ski, hutan yang ada trek untuk hiking, kemudian pantai, taman, dan sebagainya, selalu dilengkapi dengan tempat yang mereka sebut sebagai grillipaikka, tempat untuk melakukan barbecue, begitu ya. Biasanya mereka membawa sosis yang bisa dibeli di supermarket, dan di beberapa tempat bahkan mereka menyediakan kayunya juga, sehingga tinggal dinyalakan api di situ, ada kayunya, sambil ketika musim dingin begini, sambil menghangatkan diri, mereka bisa membakar sosisnya, menikmati masa-masa di sana, makan roti, kadang ada yang bawa kopi atau teh dan sebagainya.